Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha kelas 10 semester genap. Masih dalam pembahasan topik tentang seni dan budaya Buddhis. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis seni dalam agama Buddha. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis tentang berbagai jenis seni dalam agama Buddha. Selalu semangat belajar dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang seni dan budaya Buddhis. Kita akan melihat dulu seni dan apresiasi. Kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai daya dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani si penerimanya. Pembedaan bentuk atau rupa beda, yaitu bentuk-bentuk yang dimaksud harus dapat segera dikenali oleh orang yang melihatnya. Kemudian kesamaan dalam penglihatan, sadresa, bentuk yang terlihat harus sesuai dengan ide yang terkandung di dalamnya. Kemudian ukuran yang tepat atau pramana, keseimbangan bentuk dan ide terlihat pada harmoni dari ukuran atau proporsinya. Kemudian ada keserasian pengaturan warna atau warnika bangga. Komposisi warna sesuai dengan ide, watak atau perlambangan. Suasana dan emosi atau pancaran rasa atau bawa mengungkapkan salah satu rasa dengan jelas. Dan daya pesona atau lawanya menimbulkan kesan yang dalam, bahkan bisa mempengaruhi batin orang yang melihatnya. Selanjutnya kita bahas seni dan budaya Buddhis. Nilai budaya mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai wujud ideal dari kebudayaan atau adat yang berfungsi mengatur perilaku, nilai budaya pada tingkatan adat bersifat abstrak dengan ruang lingkup yang luas. Tingkatan ada di bawahnya berturut-turut menjadi lebih konkret dari norma, hukum, hingga aturan-aturan khusus. Semua nilai dan norma sebagaimana pengetahuan dan kepercayaan diekspresikan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol memungkinkan kita menciptakan, mengomunikasikan, dan mengambil bagian serta mengalihkan komponen-komponen kebudayaan kepada generasi berikutnya. Simbol adalah sesuatu yang dapat memberikan makna. Gambar atau patung, dekorasi, dan arsitektur wihara, pembacaan ayat-ayat suci, kemudian doa, gerakan menyembah, meditasi, merupakan ungkapan keberagamaan yang memakai simbol-simbol. Nilai-nilai Buddhis yang berdasar pada berbagai kebudayaan dikenali dari hakikat dan arti simbol, tidak terbatas hanya pada wujud simbol itu. Sekarang kita bahas tentang seni sastra. Keindahan merupakan pengalaman yang disadari yang dapat diungkapkan melalui kata-kata maupun melalui media lain. Seorang penyair menyampaikan isi hatinya melalui kata-kata, pemusik melalui nada, pelukis menggunakan warna dan garis, penari menggunakan gerakan tubuhnya, dan berbagai cara lain digunakan untuk mengungkapkan keindahan. Dalam menyampaikan ajarannya, Buddha juga berpuisi, namun tentu saja tidak bermaksud untuk menjadi penyair. Apa yang disebut gatha adalah ajaran yang diucapkan dalam bentuk syair.
Sedangkan Gea adalah khotbah dengan gaya bahasa prosa yang diikuti dengan sajak sebagai pengulangan dan ringkasan pada bagian akhirnya. Salah satu karya sastra dalam agama yang sangat terkenal adalah Jataka, yaitu kumpulan cerita mengenai bodhisattva. Kitab yang terdiri dari 6 jilid ini memuat 547 judul cerita. Fabel ini sudah banyak diadaptasi dalam berbagai bentuk, misalnya komik, animasi, yang tersebar luas di internet. Beberapa di antaranya tanpa mencantumkan sumbernya bahwa kisah itu berasal dari Jataka. Kenapa? Karena nilai-nilai ajaran yang ada dalam kisah-kisah Jataka itu akan lebih mudah diterima oleh semua orang ketika tidak diberi label agama. Tapi, jangan sampai kita sebagai umat Buddha justru tidak tahu apa itu Jataka, sedangkan orang lain sudah banyak mendapatkan keuntungan secara material dari menjual cerita Jataka dalam bentuk kartun, kemudian komik, animasi, dan lain-lain. Jangan sampai kita yang sebagai umat Buddha tidak tahu Jataka. Para pujangga menulis tentang materi yang diajarkannya dan yang bersemangatkan ajaran Buddha dengan gayanya sendiri secara kreatif. Buddha Carita misalnya adalah syair berupa epos yang ditulis oleh Aswaghosa mengenai riwayat hidup Buddha. Di Jawa tidak ditemukan peninggalan naskah yang menjadi bagian atau terjemahan dari kitab suci Tripitaka. Tetapi terdapat sejumlah karya sastra dalam bahasa Kawi. Karya sastra itu antara lain Sanghyang Kamahayanikan, kemudian Sanghyang Kamahayanan Mantrayana, Kunjarakarna, dan Sutasoma. Ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk puisi kakawin. Di Tiongkok dan Jepang, tradisi Zen mengembangkan syair-syair yang menunjukkan sejauh mana pencerahan telah dicapai. Itu adalah berbagai karya sastra dalam agama Buddha. Berikutnya seni, suara, dan gerak. Dalam agama Buddha, musik, tari, dan pertunjukan kurang mendapatkan perhatian karena salah satu sila bagi agamawan tingkat lanjut adalah menghindarinya. Latihan sila ini mencontoh sikap para arahat. Contohnya dalam kisah Nata Putaka yang meninggalkan pekerjaannya semula yaitu menyanyi dan menari setelah ditabiskan menjadi biku. Ketika melihat orang yang sedang menari, para biku bertanya kepada Nata Putaka, apakah ia masih menyukai tarian? Jawabannya tidak. Dengan cara ini, Nata Putaka ingin menegaskan bahwa ia telah mencapai tingkat kesucian. Buddha membenarkannya, seorang arahat telah meninggalkan semua ikatan kemelekatan dan mengatasi kesenangan semua hal. Ini ada dalam ayat Dhammapada 417 dan 418. Namun musik masih menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan oleh manusia dan para dewa. Menjelang saat parinibbana, suara musik surgawi terdengar dari angkasa memuliakan Buddha Sakyamuni. Orang-orang pun menghormati jenazah Sang Bagawa dengan persembahan tari, lagu pujian, dan juga musik. Konon Buddha Gautama saat masih sebagai bodhisattva meninggalkan cara bertapa yang ekstrim setelah mendengar lirik lagu mengenai bagaimana baiknya menyetel senar gitar. Buddha juga memberi petunjuk kepada para pertapa untuk belajar dengan menghindari cara yang ekstrim seperti menyetel senar gitar, alat musik supaya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendur. Lewat kesenian, kita bisa membangkitkan semangat dan motivasi untuk berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik, termasuk mengumandangkan sabda-sabda Buddha. Seni atau suatu karya yang memiliki unsur keindahan memang seharusnya mampu menggetarkan, menggerakkan hati seseorang sehingga menjadi senang dan mungkin dapat membebaskannya dari niat buruk. Bagi sebagian orang, menyanyi dan musik yang mengiringinya dapat diterima sebagai bagian dari upacara yang khusyuk, baik memuliakan Buddha ataupun untuk melembutkan hati para umatnya. Pada umumnya, seni suara dikolaborasikan dengan seni gerak. Artinya, sering muncul jika seni suara diikuti oleh gerakan-gerakan tarian.
Kemudian sebaliknya, seni gerak atau tari dapat dipastikan diiringi oleh musik maupun pengiring dalam bentuk vokal. Seni tari dalam konteks Buddhis sering dimunculkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti Dharma Santi Waisak, kemudian pentas seni Buddhis, bahkan sampai pada perlombaan Buddhis tingkat nasional, baik untuk pelajar maupun untuk umum. Hal ini ditujukan untuk menampilkan berbagai kreasi seni yang bercirikan Buddhis. Seni tari yang merupakan hasil kreasi generasi Buddhis merupakan karya seni yang bernafaskan Buddhis, bernuansa polarisasi kelembutan dan kedamaian. Seni musik dan tari juga dapat dijadikan metode menghafal sutta atau parita. Ini contohnya, tari kreasi Manggala Sutta. Video lengkapnya ada di channel berikut ini. Sekarang kita bahas seni rupa. Salah satu karya hebat agama Buddha adalah dalam hal seni rupa. Karya seni berupa patung, lukisan, kerajinan, dan arsitektur, terutama terkait dengan sarana peribadatan yang kaya dengan simbol-simbol keagamaan atau yang bercirikan Buddha. Lukisan dan relief di wihara atau candi mengungkapkan riwayat hidup Buddha Gautama, Bodhisattva, dan juga Buddha sebelumnya. Ajanta di India terkenal dengan gua-gua artistik antara tahun 200 sampai 700. Terdapat 29 gua sepanjang lebih dari 5,6 km dengan lukisan dinding mengenai riwayat hidup Buddha Gautama, termasuk yang bersumber dari Jataka. 4 gua dinamakan Cetia dan memiliki stupa-stupa. Karya seni tersebut dapat menunjukkan gambaran detail mengenai kehidupan di India pada awal Masehi. Setiap wihara dengan berbagai mazhab memiliki perbedaan-perbedaan dalam penampilan, bentuk bangunan, serta ornamen wihara. Demikian juga dengan patung-patung Buddha. Buddha tidak pernah memerintahkan atau membuat peraturan untuk wihara, patung, candi untuk dibuat secara seragam. Jadi semua yang ada hanyalah hasil karya seni manusia yang tinggi, sehingga layak dan pantas dijadikan sebagai objek untuk mengembangkan ajaran Buddha secara mudah dan untuk mengembangkan kebajikan. Salah satu cara menghargai karya seni rupa dalam agama Buddha adalah dengan mengunjunginya dan kemudian mempublikasinya. Kita lihat beberapa. Nah, setelah mempelajari materi tadi tentang aneka seni dalam agama Buddha, sekarang coba jawab beberapa pertanyaan soal latihan berikut ini. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan. 2. Jelaskan pengertian kesenian secara Buddhis. 3. Uraikan macam-macam seni yang bercorak Buddhis. Soal keempat, jelaskan budaya dan seni apa yang bisa dikembangkan secara Buddhis. Dan yang kelima, mengapa perkembangan agama Buddha dipengaruhi oleh budaya dan seni. Nah, itu tadi soal latihannya, dan sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Demikian tadi pembahasan kita tentang seni dan budaya Buddhis.
secara spesifik kita sudah membahas tentang beberapa jenis seni dalam agama Buddha. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang menghargai hasil karya orang lain, kemudian menerima perbedaan, dan juga selalu belajar untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan sekitar kita. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang fenomena alam kehidupan. Jangan lupa klik like, kemudian share video ini, subscribe yang belum subscribe supaya kita selalu belajar bersama tentang Dhamma ajaran Buddha. Sampai sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhihotu, Namo Buddhaya.